selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita. Pada malam hari ini dalam ibadah keluarga Rabu 26 Agustus 2020, saya menyapa kita semua yang ada di rumah dengan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada malam hari ini yaitu dari Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27. Menarik tentunya karena ini masih seputar tentang pasca kita menghayati kemerdekaan kita di tengah-tengah bangsa dan bernegara kita yaitu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana kondisi, bagaimana posisi seorang budak yang pada saat itu dianggap paling rendah, dianggap paling lemah, dianggap paling stratanya tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Tetapi justru dalam perikop ini kita menemukan sesuatu hal yang berbeda. Artinya berbeda, saudara-saudaraku. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Ada kata merdeka di dalam ayat 26. Apa maksud kata merdeka ini? Seorang budak. Artinya di dalam tradisi Yahudi, budak, kenapa budak itu dapat dikatakan sebagai budak? Yang pertama adalah seorang budak dapat dikatakan budak ketika dia menyerahkan dirinya kepada seorang tuan atau seorang penguasa untuk bekerja agar supaya mendapat upah, supaya dengan upah itu si budak ini dapat memperlengkapi kehidupannya yang tentunya kurang. Akhirnya dia menjadi seorang budak karena dia menyerahkan diri. Yang kedua, kenapa seseorang dapat dikatakan budak? Karena ada seorang penguasa pada zaman itu atau raja yang memiliki aset yang banyak, sehingga untuk memelihara aset-asetnya itu maka seorang penguasa atau seorang raja membutuhkan seorang budak untuk mengurusnya, sehingga dibelilah budak. Agar supaya dengan membeli budak itu maka budak itu dapat bekerja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penguasa atau raja tersebut. Dalam perikop ini sudah dapat jelas budak kenapa diartikan sebagai seorang budak, karena ada dua hal seperti yang tadi saya jelaskan. Karena dia menyerahkan diri untuk menjadi budak karena suatu kebutuhan hidup, karena suatu kondisi hidup. Dan yang kedua karena dibeli, karena seorang pemimpin atau seorang penguasa raja dalam suatu wilayah, dalam suatu kondisi membutuhkan seorang budak untuk memelihara aset atau apa yang dia miliki. Tentunya seorang budak kalau dipikir-pikir apakah memiliki hak di dalam kehidupannya? Apakah dia memiliki hak yang istilahnya dapat dia terima di dalam kehidupan atau di dalam kondisinya sebagai seorang budak? Tentu mungkin di dalam pemikiran kita seorang budak apakah dapat memiliki hak di zaman kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan kita berbangsa Indonesia pada saat itu zaman penjajah. Tentu budak boro-boro memiliki hak. Terkadang budak-budak zaman dahulu, zaman masa-masa penjajahan, terkadang seorang budak syukur-syukur dapat diberi makan, apalagi dibayar. Terkadang jangankan dibayar atau diupah, diberikan makanan saja tidak. Akhirnya yang terjadi kerja paksa, kerja rodi, sehingga harga diri seorang budak sama sekali tidak diperhitungkan. Harga diri sebagai manusia sama sekali tidak diperhitungkan. Dalam perikop ini kita akan melihat lebih dalam di mana sebetulnya posisi budak itu di dalam kehidupan kita. Ternyata Keluaran 21 ayat 26 sampai 27 ingin memberikan pemahaman yang berbeda akan kondisi budak yang mungkin saat ini kita salah artikan. Di dalam ayatnya yang ke-26 ini adalah suatu makna konotasi yang memberikan satu pemahaman bahwa seorang budak ternyata memiliki hak, ternyata memiliki kehidupan yang dapat bebas, layaknya, levelnya sama dengan manusia pada umumnya. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaum budak dalam perikop ini adalah kelompok masyarakat yang rentan sekali mengalami tindak kekerasan, ketidakadilan baik secara fisik maupun mental
oleh para penguasa atau majikannya. Kenapa? Karena dalam pola pikir masyarakat pada saat itu seorang budak adalah milik tuannya, seperti yang tadi saya bilang. Karena sudah dibeli, ya sudah terserah saja mau diperlakukan seperti apa, seorang budak harus menerima dengan kerelaan hati. Seorang budak adalah milik tuannya, dia sama dengan, mohon maaf, dengan barang. Kepunyaan sang tuan dapat dilakukan sesuka hati tuannya. Tidak ada hukum negara yang melindungi hak mereka. Namun tidak demikian dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini adalah umat Allah, umat kepunyaan Allah yang harus hidup sesuai dengan peraturan Allah. Dan disitulah letak keistimewaannya umat Tuhan. Mereka harus menunjukkan hukum Allah, yaitu hukum kasih. Artinya di sini apapun status dan golongan orang-orang Israel pada saat itu, Allah memberikan peraturan secara tidak langsung kepada pemimpin-pemimpin umat yang saat itu memimpin umat Israel, bahwa sekalipun kita berada di golongan yang paling bawah, kita memiliki hak, kita memiliki penghidupan yang baik, kita memiliki hak untuk hidup lebih baik, kita memiliki hak untuk hidup berbahagia. Sehingga di ayat yang ke-26 kata merdeka mewakili keadaan para budak saat itu. Artinya umat Tuhan, yaitu umat Israel yang pernah mengalami perbudakan di masanya, akan mengalami suatu kemerdekaan dan pembebasan yang tentunya mungkin berbeda dengan kehidupan para budak yang lainnya. Artinya Tuhan sendiri, Allah sendirilah yang akan memberikan kebebasan dan kemerdekaan itu kepada mereka. Dan disinilah kita melihat bahwa ternyata seorang budak yang levelnya paling rendah ada hak kehidupan, ada hak kebahagiaan yang layak untuk mereka dapatkan. Makna dalam ayat 26-27 ini bahwa seorang budak adalah manusia. Seorang budak adalah manusia juga seperti kehidupan kita. Tindak kekerasan, keadilan terhadap budak laki-laki maupun perempuan harus dihentikan, firman Tuhan berkata pada ayat ini. Sehingga dalam situasi apapun, entah mengalami kerusakan fisik seperti mata atau gigi yang dialami seorang budak karena tindakan aniaya tuannya, maka tuannya harus menggantinya atau membebaskan mereka. Artinya di sini tetap sebagai manusia, budak itu adalah ciptaan Tuhan. Aplikasinya bagi kehidupan kita apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara yang di rumah? Mari kita menghargai sesama kita. Apapun status sesama kita saat ini, mungkin mereka berada di golongan yang paling rendah karena pekerjaan. Sekalipun saat ini status sesama kita mungkin berada di status yang paling rendah karena mungkin mereka minus pendidikan. Sekalipun saat ini kita melihat kondisi sesama kita berada di paling bawah karena keterbelakangan mental, tapi kita harus ingat bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan. Karena mereka adalah manusia, sehingga tugas kita sekarang adalah mari kita hargai siapapun sesama kita. Maupun kehidupan mereka rendah, baik secara ekonomi, baik secara pendidikan, baik secara mental, baik keterbatasan secara fisik. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak saudara dan saya untuk mari kita menghargai kehidupan setiap orang. Mari kita memberikan ruang, mari kita jangan batasi kehidupan orang lain. Karena kehidupan orang lain adalah hak mereka. Karena Tuhan sendiri di dalam perikop ini memberikan hak bagi kehidupan seorang budak yang hidupnya paling rendah. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita memberlakukan kehidupan ini dengan baik, dengan cara menghargai sesama kita? Terkadang ada orang yang baru menghargai orang lain kalau dia pintar. Ada orang yang baru mau menghargai orang lain kalau dia sudah kaya. Ada orang yang baru mau menghargai orang lain kalau dia sudah memiliki titel atau jabatan pekerjaan. Tetapi melalui perikop ini Tuhan sendiri berkata bahwa budak adalah manusia, dia memiliki hak, dia juga layak untuk hidup bahagia. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita manusia sesama kita layak untuk mendapat kebahagiaan. Jangan kita menutup jalan, jangan kita menghalangi jalan bagi mereka yang ingin hidup bahagia. Sebab keadilan itu terbuka, sebab pembebasan itu sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau di minggu-minggu yang lalu kita telah menikmati kemerdekaan Republik Indonesia berkat perjuangan para pahlawan, berarti sebagai warga sipil Indonesia kita telah dimerdekakan. Dan saat ini sebagai warga jemaat Tuhan, kita juga sudah dimerdekakan oleh kasih karunia Allah.
Sehingga siapakah kita yang mau bermegah dan mau merendahkan orang lain? Maka kita juga harus menyebarkan dan mewartakan kebebasan itu. Mari, jangan kita memperbudak sesama kita. Jangan kita juga mau diperbudak dengan dunia ini. Sebab hanya Tuhanlah pemimpin kita, hanya kepada Tuhanlah kita menghamba, bukan kepada dunia ini. Mari hidup saling menghargai. Mari kita menghargai apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan kebebasan yang terarah hanya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita dan menguatkan kita dalam rangka kita menjadi manusia-manusia yang dapat memanusiakan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.